batuk. Air liurnya memenuhi seluruh bus. Semua orang di dalam mobil menutup mulut dan hidung mereka. Harus tahu, Korea Selatan baru saja menemukan virus baru. Ketiga negara telah jatuh karena virus ini. Tingkat infeksi dan kematian yang tinggi menyebabkan kepanikan. Orang tua itu datang ke rumah sakit. Katanya dia sakit kepala sudah hampir 1 tahun. Baru-baru ini mulai batuk-batuk. Suara itu jatuh begitu saja. Tiba-tiba orang tua itu memuntahkan darah. Berdarah. Semua orang mukanya terkejut seperti emoji di handphone kalian. Orang tua itu berkata bahwa dia belum pernah keluar negeri selama 40 tahun. Tapi minggu lalu dia makan bersama seorang temannya. Perawat itu mengukur suhu tubuh orang tua itu. Suhunya 39,5 derajat. Lebih kebetulannya lagi, naik bus bersama orang tua itu. Gadis yang datang ke rumah sakit itu juga mengalami demam yang tinggi. Seorang gadis di klinik ini juga pingsan karena demam. Pihak rumah sakit segera mengambil tindakan. Lockdown klinik itu. Mengumpulkan sampel darah untuk diperiksa. Yohan juga diisolasi karena dia pergi keluar untuk rapat. Dia menelepon Si Yung. Dia mengetahui bahwa selain demam dan batuk, orang tua itu juga terkena gejala seperti kehilangan nafsu makan dan sakit kepala. Sakit kepala, batuk, dan demam merupakan gejala dari virus Nipah, tapi tidak kehilangan nafsu makan. Dia berspekulasi bahwa itu bukan virus Nipah, karena masa inkubasi virus ini minimal 5 hari. Tidak begitu cepat, semua orang di bus yang sama sudah mulai sakit. Dia meminta Si Yung untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh ke orang tua itu. Tapi keadaan yang darurat terjadi lagi. Detak jantung orang tua itu tiba-tiba naik menjadi 200. Injeksi esmolol. Baiklah. Bagaimana? Detak jantungnya menurun. Si Yung mengangkat orang tua itu, memindahkan dia untuk foto X-ray. Tapi orang tua itu gemetar dan berjalan ke arah yang salah. Seolah-olah dia kehilangan arah. Apakah itu disorientasi? Ya Tuhan, pasien. Ada apa? Laki-laki tua itu menyemprotkan darah ke wajah suster. Epilepsi mendadak terjadi selama pemeriksaan. Tapi saat ini Yohan tidak dapat masuk, karena dicurigai terinfeksi virus Nimian yang sangat menular. Rumah sakit telah memblokir departemen. Dokter lain mendengar gerakan itu. Terus memompa. Menyuntikkan 5 cm kubik Tio Baby. Dia meminta dokter untuk memberikan pertolongan pertama di ruang pantai. Segera tanda-tanda vital orang tua itu semakin stabil. Seorang ibu bergegas untuk keluar klinik kali ini. Bahwa putrinya dikarantina, tapi putrinya menderita diabetes. Insulin harus disuntikkan tepat waktu. Kalau tidak, itu bisa mengancam nyawanya. Yohan berinisiatif untuk mengajukan pengiriman obat, mengenakan pakaian pelindung dan masuk ke area karantina. Untungnya gadis ini tidak memiliki masalah yang besar. Bangun dengan lancar dengan bantuan Yohan. Dokter departemen Yohan memulai menganalisa kondisi orang tua itu. Karena tidak ada peralatan pengujian, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan tim. Setiap orang bertanggung jawab atas sistem tubuhnya. Cukup untuk menyelidiki gejala orang tua itu. Mungkinkah itu penyakit paru-paru yang kronis? Dapat dikaitkan ke penyakit di dada dan jantung yang berdebar-debar. Hasil X-ray-nya dapat dilihat sedikit infiltrasi pada paru-parunya. Itu membaur. Berikutnya, otak dan tulang belakangnya. Apa ada malformasi arteri yang dapat mempengaruhi seluruh tubuh? Apakah pasien ini bernama Jung Nam? Secara kebetulan, seorang dokter mengenali pasien ini, mengetahui identitasnya. Seorang pendeta. Sesuai deskripsinya, orang tua ini kehilangan setidaknya 40 kali dalam setahun. Yohan tenggelam dalam pikirannya. Orang yang sehat, bagaimana bisa hanya dalam 1 tahun memiliki banyak gejala? Dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Saya minum banyak pil tidur, menyebabkan hilangnya nafsu makan. Alasan untuk minum obat tidur. Aku membunuh orang. Aku membunuh orang tidak terhitung jumlahnya. Dosa-dosaku tidak akan pernah bisa diampuni. Apa yang kamu katakan? Orang tua ini dalam waktu 1 tahun, segala macam masalah tiba-tiba muncul dalam tubuhnya. Dia memberitahu dokter alasan yang aneh. Aku membunuh orang. Pada saat ini Yohan mendapati bahwa orang tua itu memiliki masalah pendengaran. Saturasi oksigen darah dan tekanan darah turun.
Johan melihat berdasarkan berbagai penyakit, kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa jenis infeksi. Dan hanya dalam waktu 1 tahun, orang tua ini memiliki banyak masalah. Hanya ada satu kemungkinan. Masa inkubasi. Siung teringat tiba-tiba orang tua membisikkan sesuatu kepadanya. Berkata 2 kata. Perang. Orang tua itu berkata bahwa dia telah membunuh banyak orang. Itu pasti dia bertarung dalam banyak pertempuran. Mengetahui saja di mana dia berada saat itu. Perang apa yang dia ikuti? Kita dapat menyimpulkan. Virus apa yang mungkin menginfeksi? Dia pernah mengatakan bahwa dia belum pernah keluar negeri sama sekali selama 40 tahun. Orang tua ini berusia 68 tahun ini. Lahir di tahun 1950. Perang yang terlibat setelah kasus 1970. Korea lahir di tahun 1950. Satu-satunya kemungkinan perang di luar negeri. Perang Vietnam. Johan menutup teleponnya lagi. Simulasikan semua gejala orang tua ini. Akhirnya disimpulkan. Myelodosis. Menghilangkan air yang mengkontaminasi yang menyebabkan infeksi. Juga di Vietnam. Myelodosis. Bisakah sebuah bakteri mengerami sampai 44 tahun? Ada satu pasien baru jatuh sakit setelah 63 tahun terinfeksi. Terinfeksi selama Perang Dunia II. Penyakit ini memiliki masa inkubasi yang lama. Sebelum munculnya antiseptik pada kebanyakan pasien, tidak dapat mendiagnosis. Meskipun tidak menular, namun angka kematiannya mencapai 40%. Sekarang, hanya satu bukti yang diperlukan untuk memverifikasi penyakit orang tua ini. Bahwa saat ini Johan berpikir bahwa orang tua ini tuli. Benar saja, sekresi ditemukan di saluran telinga orang tua ini. Dikonfirmasi sebagai otitis medis purulen yang disebabkan oleh infeksi. Ini menghilangkan kemungkinan virus Nipah. Karantina dilakukan dengan lancar. Orang tua itu akhirnya berhasil diobati. Sebuah virus telah berada di dalam tubuhnya selama 44 tahun. Jika bukan karena ketelitian dokter, tidak mungkin orang tua itu sembuh saat ini. Dan perang yang dibawa ke dunia, itu hanya akan menjadi buah yang pahit satu persatu. Berharap bahwa dunia akan selalu damai. Aku Putong Hua. Kita akan berjumpa lain kali.